gitu intinya. Dengan satu, kreativitas tinggi. Dua, pemasangan gearbox harus presisi. Dan nozzle dengan chamber harus presisi guys ya. Nah, halo teman-teman, berjumpa lagi di Tate Channel. Oke, dan kita akan mereview sebuah mainan yang dimana mainannya itu adalah mainan plastik yang saya upgrade atau saya modifikasi ya. Memakai kali ini berbeda ya, unit AK-47 dari The Cobra Reborn ya, yang notabene nya plastik ya, yang katanya tuh nggak bisa pakai gearbox Jinming J8 atau J9 ya. Nah, di sini saya berkesempatan untuk mereview unit hasil karya saya yang menggunakan gearbox J8 ya. Oke, dan sebelum kita lanjut ke video review berikutnya, marilah kita ulas sedikit apa aja sih yang ada di unit hasil karya saya nih ya. Unit yang kemarin saya bahas ukir ya, yang sempat nonton videonya, tonton lah, di ujung video ada AK yang aksinya kurang. Nah, tapi di sini akan saya tunjukkan kemampuan sebetulnya ya, karena kemarin tuh pas dibawa sukir tuh kebetulan momen-momennya kurang ya. Nah, untuk saat ini saya ada kesempatan untuk mereview ya secara singkat dan mungkin padat ya. Semoga singkat padat deh. Oke, nggak usah lama lagi, langsung aja kita buat video pertama mengenai unit AK The Cobra Reborn yang saya pasang di box ya. Nah, kita akan sedikit review sedikit ya, apa aja sih keunggulan dan fungsi-fungsinya ya. Oke, langsung aja cek di sana. Oke guys, nah saatnya kita sedikit kasih info-info ya, info-info terkecil ya sebelum kita review. Nah, ini dia unitnya. Nah, ini dia unit AK-47 dari The Cobra Reborn. Nah, sebut saja ini mainannya karena memang materialnya terbuat dari plastik. Nah, ini juga ada yang bolong-bolong tuh. Terus sedikit kasih saya warna kuning karat-karat gitu ya guys. Nah, sebelum kita mulai membuat video performa ya, kita review dulu. Dan di sini saya mulai dari depan menggunakan flash hider punyanya itu apa namanya, unit The Cobra PDW ya. Nah, ini dia, saya pasang di sini. Nah, ya guys ya, ini plastik guys. Ingat, ini hanya sebuah mainan ya, yang kalau kita berkreativitas tuh mainan tuh bisa jadi bagus ya. Walaupun kita cuma punya modal ilmu untuk ngecat seperti kayu sepertinya. Nah, jadinya bagus ya, terlihat realistik gitu. Bagus untuk dipajang dan untuk dibawa sukir ya guys. Pada hari Minggu ya, kalau kita libur sukir tuh kita bawa, wah keren unitnya gitu. Misalkan ya punya sedikit ilmu pengecekan ya ala-ala kayu ya guys ya. Nah, ini handgripnya saya menggunakan warna merah ya, merah Yamaha Red gitu ya kalau di
untuk warung-warung kalau kalian mau seperti ini warnanya. Nah, dikombinasi dengan warna hitam di sini guys, hitam dop ya. Nah, coba kita buka ya. Nah, sudah tuh bisa lepas ya. Ini adalah sebuah plastik seperti itu. Mohon, ini adalah sebuah mainan yang menggunakan material plastik, jadi bukan nggak ada unsur-unsur gan-gan gitu, nggak ada unsur kejahatan atau apalah ya. Semoga bisa dapat dolar hijau dan ikan yang banyak guys. Saya berharap ya di konten saya tuh bisa membuat hiburan untuk teman-teman yang hobi dengan saya gitu guys. Dan semoga tidak dapat dolar kuning guys. Ya, sebelum itu makanya saya mereview dan menerangkan sedikit, nggak detail tapi ya sedikit ya info untuk sebelum kita membuat video selanjutnya guys ya. Nah, ini saya menggunakan warna hitam di sini guys. Corak untuk corak kayu guys ya. Nah, untuk dasarnya kita kasih warna hitam, lalu kita oles-oles dengan warna merah ya. Jadi nggak hanya warna hitam, jadi saya menggunakan dua warna di sini. Jadi terlihat seperti ini langsung. Terus finishingnya menggunakan clear dope ya, clear dope, jadi seperti ini ya hasilnya guys. Oke, kita pasang lagi ya. Lalu kita lanjut ke bagian atasnya ya guys. Nah, frontsetnya sudah ya. Ya seperti biasa ini warna hitam dop. Terus ini apa di sini, upper ya, upper dash cover. Saya cat menggunakan cat warna gold ya. Tapi dioles-oles ya, nggak disemprot. Nah, lalu ke bagian belakang sama ya, popornya dikasih warna seperti itu ya, merah dan hitam, kombinasi hitam ya. Lalu finishing dengan warna dop. Nah, begitupun hand grip, pistol grip. Nah, oke, lalu kita beralih ke bagian magazine ya, majalah atau mag ya, isi BB ya, untuk isi BB di sini. Nah, di sini saya menggunakan dua magdang yang saya gabungkan ya, seperti ini, simpel ya, hanya menggunakan lem, belum saya baut ya. Nah, di sini tuh menggunakan PVC yang ditebalkan ya, sekitar 1 cm. Lalu kita tempel bagian dalamnya sini ya, agar bisa menjadi dua ya. Karena ini tuh kapasitasnya sangat sedikit, tapi untuk penampungan bebek bisa banyak ya, bebek atau sukro, jenis pilus ya gitu ya sebutnya. Nah, lalu saya modifikasi magnya agar masuk ke body karena sudah menggunakan gearbox ya guys. Nah, jadi nggak biasa ya guys ya. Ini sudah saya potong seperti ini, potong ke bawah dan ke samping ya, agar masuk ke yang dalamnya itu ada di gearbox ya guys ya. Nah, sekarang beralih ke gearbox ya. Untuk gearbox mungkin nggak saya bongkar ya. Nah, seperti ini aja gambarannya ya. Ini memang belum rapi ya. Nah, ini dia, kita masuk ke bagian gearbox guys ya. Nah, karena kan banyak yang bilang tuh, wah nggak bisa masuk ke unit AK47 Cobra kan ya, G8 itu. Nah, mungkin yang dimaksud ini ya. Nah, gearboxnya tuh nonjol ke bawah seperti ini ya guys. Dan memang harus seperti ini kalau memang ingin berfungsi dengan baik. Nah, ini pun trigger guard nggak ada di sini guys. Jadi memang harus kepotong. Nah, mungkin nanti akan saya bikin ya. Sekarang belum sempat bikinnya ya. Nah, untuk fungsi udah bagus ya. Tinggal finishing ya. Nah, ini dia gearboxnya. Terlihat kabel-kabel ya guys ya. Makanya disebut tuh orang-orang bilang nggak bisa dipasang unit AK. Nah, kalau menurut saya ya guys ya,
sebetulnya gearbox apapun ya, kalau memang kita dengan kreativitas yang tinggi pasti bisa masuk dan berfungsi guys. Ini contohnya seperti ini ya guys. J8 nanti akan saya kasih gambarnya ya, di videonya akan sekalian saya kasih gambarnya ya guys, kayak gimana sih bentuknya. Dan gearbox 8 itu sebetulnya untuk unit M416 ya, bukan untuk unit AK, makanya disebutnya tuh nggak bisa. Nah sebetulnya kalau memang kreativitas kita tinggi, kita pasti akan bisa memasangnya dengan baik dan berfungsi dengan sempurna guys. Nah seperti itu ya. Nah itu adalah nozzle dari gearbox J8 ya. Ini coba kita tekan ya tombol triggernya ya. Tuh. Nah itu adalah fungsi dari gearbox J8 nih guys. Nah itu bunyinya guys. Nah intinya kita sudah punya kreativitas yang tinggi, pasti bisa menggunakan gearbox apapun di unit plastik ya, apalagi plastik ya, gampang dipotong dan dipasangkan semacam jenis gearbox ya, bermacam-macam jenis gearbox ya. Nah gitu intinya, dengan satu, kreativitas tinggi, dua, pemasangan gearbox harus presisi, dan nozzle dengan chamber harus presisi guys ya. Nah menggunakan cara apapun yang penting presisi, itu ya intinya itu. Nah itu dia guys. Nah bagi yang penasaran ingin lihat performanya, nanti akan kita buatkan di menit berikutnya guys ya. Nah untuk sesi pertama ini saya perkenalan dulu ya guys, perkenalan sebelum kita melanjut ke video review target, BMX dan range ya. Oke, mungkin langsung aja kita buatkan videonya guys. Let's take this out. Oke guys, nah sekarang saya udah ada di lokasi syuting target ya, asik. Nah ini dia, ada satu ini untuk BMX di jarak 25 meter ya, dari sini ke area sana atas. Nah di sana ada target, mungkin target pertama ya. Nah ada sebuah triplek untuk kita shoot ya, apakah akan selanjutnya akan mengenai target sasaran. Terus ini ada panci ya, yang kalau di hit oleh unit nanti akan bunyi ting ting. Nah itu dia, akan jadi lebih asik guys ya. Nah ini untuk tes BMX ya, kertas ini nanti apakah akan bolong ya, dan menggunakan BB CC025 ya. Rekomendasi untuk unit yang udah upgrade, dan 025 itu BB yang recommended untuk supir. Karena penetrasinya lumayan bagus dibanding 020 ya guys, hanya untuk tes FPS. Atau kalau unit BB 020 tuh hanya untuk tes FPS. Oke guys, langsung aja kita buatkan videonya. Jangan lupa isi sukronya guys. Jadi sudah guys, dapat ya. Sudah cukup banyak, saatnya kita tes unitnya. Let's go.
Oh ya guys, dan satu lagi yang mau saya sampaikan, untuk gearbox J8 itu hanya mau punya dua mode ya, hanya mode burst dan safety ya. Nah untuk safety-nya belum saya pasang ya, masih bolong ya. Nah jadi nggak ada semi auto seperti J9, gearbox J9 ya. Oke, itu aja. Itu untuk target pertama ya, nanti saya akan kasih tanda di dalam videonya guys. Nah target pertama itu triplek yang tadi saya pasang sana, itu kurang lebih jaraknya tuh 22 meter guys. Oke, apakah yang akan terjadi? Oke, scoop pertama menggunakan unit ke P7 J8. Oke, target berikutnya itu kita shoot panci guys, panci yang warna putih itu. Dan kalau terkena hit dia bunyi ya, ting. Oke guys, nah sekarang target terakhir guys, kita shoot kertas ini guys ya, kertas bekas buku. Nah yang tebalnya setengah mili guys ya. Coba kita shoot di jarak 22 meter ya. Oke, apakah yang akan terjadi dengan menggunakan kita shoot menggunakan unit AK convert dan menggunakan BB025 gram. Oke, let's check this out. Oke, cukup lelah guys ya. Oke, jadi bagaimana menurut teman-teman dengan performa unit ini guys? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan untuk ide-ide berikutnya silahkan, bila ada ide untuk next video ya, dengan unit mainan arcade Cobra ini yang saya convert, ide apa yang harus saya buat selanjutnya guys. Oke, silakan ditinggalkan pesan-pesan dan saran-saran atau komentar mengenai performanya unit saya yang tadi guys ya, unit barusan yang tadi, video barusan ya guys. Dan untuk informasi selanjutnya silahkan chat via DM atau WhatsApp, oke? Dan kalau ingin bergabung Sugir, silahkan hubungi saya, nanti kita bertemu di Feel Sugir. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and share videonya. Oke, see you next video. Bye bye. Tetap channel.